Hai Millennials, jumpa lagi bersama saya Danis. Kali ini saya mau share tentang pengalaman saya dulu waktu beli rumah pertama, beli properti saya yang pertama. Saya benar-benar mengandalkan penghasilan atau saving atau tabungan saya selama hampir 24 tahun saya menabung. Dan sayangnya pada saat perjalanan mau membeli properti pertama saya ketemu halangan. Jadi ceritanya, waktu dulu saya udah nabung cukup lama, saya udah investasikan juga dananya agar bisa cukup buat bayar DP, tapi tepat 1 tahun sebelum uangnya itu terkumpul, tiba-tiba properti tersebut mengalami kenaikan yang sangat drastis, dikarenakan dibukanya akses tol sehingga harganya naik hampir 2 kali lipat. Ekstrim banget sih memang, tapi ya memang begitu gitu. Ketika ada akses, ada infrastruktur yang baru dibangun, biasanya ada peningkatan permintaan yang membuat harga properti itu juga jadi semakin mahal. Nah, saya menemukan selama 12 tahun saya bekerja di industri properti atau real estate, saya melihat bahwa kebanyakan karyawan itu punya banyak masalah yang sebagian besar sama, yaitu kenaikan gajinya itu sulit mengimbangi untuk kenaikan harga properti. Bayangin aja, mungkin gaji kita naik paling banyak 3-5%, kecuali kita ada mengalami kenaikan jabatan. Kenaikannya mungkin bisa lebih dari itu. Tapi apa iya mungkin kita naik jabatan tiap tahun? Atau kita pindah-pindah kerja tiap tahun? Nah, yang kedua adalah porsi investasi yang terlalu kecil, sehingga biasanya tidak seimbang dengan kenaikan harga properti, tidak terkejar. Yang ketiga adalah tidak mengerti instrumen investasi, atau biasanya yang saya temukan itu cenderung investasinya terlalu konvensional kepada deposito yang pada akhirnya juga kegerus sama inflasi. Dan ini terlalu takut mengambil resiko, padahal di usianya yang masih relatif muda, saya pikir selama masih punya dana darurat, punya asuransi dan tanggungan juga mungkin masih belum ada, seharusnya berani aja ambil resiko. Lalu problem yang paling tragis adalah ketika saat corona seperti sekarang ini, di mana banyak properti harganya lagi diskon, kenaikannya juga melandai, harganya juga stabil gitu. Malah banyak yang diskon, tapi kebanyakan orang-orang tuh nggak punya uang cash buat beli properti gitu. Nah, sebenarnya yang namanya properti itu adalah bisnis yang cyclical ya. Jadi setiap 10 tahun biasa punya kecenderungan untuk naik dan turun. Jadi pada tahun 2008 itu properti mengalami penurunan yang cukup drastis. Suku bunga waktu itu juga tinggi sampai double digit. Lalu pada tahun 2010 sampai 2011 tuh mulai pulih kembali. Jadi harganya melonjak sangat tinggi. Nah, itu yang di saat dimana saya ketinggalan mau beli properti, harganya naik sampai 2 kali lipat. Karena pada saat itu memang lagi boom, lagi booming gila-gilaan. Jadi sampai tahun 2015, industri properti itu mengalami slowdown, dan tahun 2015 ini berlanjut sampai pada tahun 2020 kita mengalami yang slowdown sampai ke slump. Jadi properti atau developer pun juga mengurangi supply, sangat menjaga supply sehingga permintaan yang cukup banyak pun juga akhirnya mulai perlahan-lahan mulai recover lagi, mulai pulih kembali gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi secara siklus hampir 10 tahunan. Nah, sebenarnya yang namanya properti itu karena punya siklus, jadi lebih baik kalau memang harganya udah naik tinggi, ya teman-teman kalau emang nggak punya uangnya ya harganya jangan dikejar gitu, lebih baik sewa dulu. Nah, saya pernah share dalam video saya sebelumnya bahwa dalam beli properti itu sebenarnya ada formulanya. Saya gunakan formula 3-3-5. Jadi yang formula ini 3 pertama adalah cicilan KPR kita adalah maksimal 1/3 dari penghasilan atau income bulanan kita. Terus yang kedua, pembayaran DP kita itu maksimal
30% dari total harga yang kita bayarkan. Jadi misalnya kita mau beli rumah harga 1 miliar, kita harus punya uang saving paling tidak 300 juta. Dan yang terakhir atau yang poin yang 5 adalah maksimal harga rumah yang kita mau beli, harga propertinya ini adalah 5 kali dari penghasilan tahunan kita. Nah, dalam videonya saya kali ini, saya sebenarnya bukan mau menggurui, tapi justru mau membantu teman-teman semua yang belum punya properti untuk bisa punya gambaran kapan sih saya mau beli properti, kira-kira dengan penghasilan saya yang sekarang ini, saya harus berinvestasi kira-kira berapa banyak dan berapa harga properti yang saya bisa beli nantinya gitu ya. Jadi ini kalkulator properti yang saya siapkan untuk employee yang punya fixed income tiap bulan, berapa uang yang harus disiapkan, berapa persen penghasilan yang harus disisihkan buat investasi, dan investasilah di platform yang emang kamu benar-benar ngerti. Jadi pelajari, jangan gampang percaya sama orang. Kita tidak pernah tahu ya intensi orang itu untuk ngajarin belum tentu 100% baik. Memang kalau ketemu orang yang baik ya patut dihargai. Ada orang-orang yang memang ngajarin tapi punya niatan yang kurang baik gitu ya. Hanya sekedar mau terima komisinya doang atau mereka punya intensi yang lain gitu. Terus kira-kira properti itu kan punya kenaikan harga yang cenderung naik terus gitu ya, entah naik sedikit atau naik banyak. Nah, kira-kira mau bisa beli properti kapan gitu dengan income kita dan cara investasinya kita. Berapa lama lagi saya bisa beli properti? Jadi kalkulator ini saya buatin free buat teman-teman. Cara pakainya gampang sekali. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan bagikan free kalkulator properti. Caranya pakainya gampang banget. Misalnya teman-teman punya fixed income sebagai karyawan. Let's say punya income 8 juta. Lalu teman-teman anggaplah belum menikah, belum punya tanggungan, gaya hidup juga hemat, makan juga bawa sendiri kadang-kadang, kantor juga dekat, jalan kaki. Teman-teman anggap bisa saving untuk investasi itu mungkin kisarannya 50% gitu ya. Anggap mungkin karena corona juga nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa liburan. Terus teman-teman bisa punya return investasi yang cukup tinggi gitu ya, entah itu di peer-to-peer lending, entah itu di saham, di diversifikasi, dan platformnya benar-benar teman ngerti. Tidak ada salahnya, atau lebih juga boleh, tapi saya set yang moderat aja, 12%, dan kenaikan harga propertinya di angka 8%, karena di saat masa recovery, biasanya kenaikan properti itu sangat landai atau bahkan tidak naik sama sekali. Ada yang naiknya maksimal di 2%, 3%, ada juga yang nggak naik sama sekali. Tapi ketika tahun booming, itu naiknya bahkan hingga 20%. Ada juga yang 30%, tapi itu biasanya hanya di kota-kota besar, kota-kota tertentu. Nah, bunga KPR saat ini itu, kalau teman-teman tahu suku bunga acuan BI itu ada di angka 3,75. Dan banyak bank yang terbitin bunganya itu di angka 6% fix setahun. Nah, saya anggap bunganya sekarang ini anggaplah 8% aja gitu ya. Mungkin belum sampai double digit, karena inflasi juga belum terlalu tinggi, dan suku bunga juga masih rendah, jadi anggaplah 8%. Kalau teman-teman misalkan punya rencana beli properti 5 tahun lagi, ini angkanya boleh diganti, dan anggaplah kenaikan gajinya itu sangat rendah ya, menyesuaikan dengan inflasi saja. Nah, ini yang bisa teman-teman ubah komponen harga properti terhadap gajinya. Jadi seperti yang formula tadi saya sebutkan, angkanya itu 335. Jadi selama 5 tahun itu nggak nyangka ya, bisa kekumpul 300 juta. Kalau teman-teman konsisten, tiap bulan nabung, investasi, lalu duitnya itu diputerin lagi, compounded interest. Jadi bunga berbunga. Angkanya bisa jadi 300 juta. Jadi anggaplah gajinya setelah 5 tahun itu jadi 9 juta. Jadi teman-teman 5 tahun lagi itu bisa beli properti yang harga 500 jutaan. Jadi teman-teman bisa cari properti, entah itu apartemen, entah itu rumah, yang harganya di kisaran 355 juta sekarang. Yang kemungkinan besar 5 tahun lagi harganya bisa sekitar 523 juta.
Nah, sebenarnya ini bisa dirubah nih ya. Jadi maksimal cicilan teman-teman itu di angka 2,7 juta. Sementara cicilannya sekarang 1,8. Kalau mau dioptimalin, jadi teman-teman tinggal ubah aja kena komponen harga propertinya terhadap gaji, anggaplah misalnya 5 gitu ya. Sebaiknya jangan terlalu dioptimalin, jangan terlalu dibesarin, karena seiring berjalannya waktu tentu kebutuhan hidup kita meningkat kan ya. Jadi porsi investasi ini mungkin di awalnya kita bisa gede 50%. Tapi seiring berjalannya waktu kita punya kebutuhan, kita berumah tangga, punya tanggungan. Mungkin porsi investasi ini nggak bisa sebesar 50%, mungkin berkurang jadi 30%. Tapi kita tetap perlu menganggarkan ini sebagian income atau penghasilan kita untuk investasi. Nah, memang angka besaran DP-nya ini cukup besar, sangat besar ya menurut saya, lebih besar daripada yang seharusnya gitu. Tapi ini bagus juga sebenarnya, karena dengan DP yang besar, jadi kita nggak perlu terlalu banyak habisin dana untuk nyicil gitu ya. Jadi kita bisa lebih lega gitu. Nah, kalkulator ini saya bagiin free buat teman-teman, semoga bisa berguna. Teman-teman bisa ubah yang warna kuningnya, yang lainnya jangan diganti-ganti. Nanti bisa eksperimen sendiri. Semoga membantu and see you another episode. Bye-bye.